Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mondrogenis Manca. Hai Sobat Manca, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya rasa semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Jindar Harun dan biasa disapa dengan Pak Jindar, Pak Komis, Pak Ibon, karena 3 nama itu adalah nama yang keren bagi saya dan nama paling populer. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah pemimpin kami dan beliau juga adalah panutan saya. Dan beliau adalah kepala sekolah di SMA Negeri 1 Cangkringan. Tiada lain dan tiada bukan, beliau adalah Bapak Dr. Andus M. Warsun Latif. Hai Pak Warsun. Halo. Gimana kabarnya Pak Warsun? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Sangat luar biasa Pak Warsun ini punya kegiatannya sibuk terus ya kayaknya ya. Ya. Wah, sangat luar biasa, tetapi masih menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kita ini ya. Oke, sangat luar biasa. Mungkin Pak Warsun menyapa dulu Sobat Semanca. Halo Sobat Semanca, selamat bertemu kembali dengan acara yang betul-betul keren. Wah, Podcast Mondrogenis Cangkring. Sangat luar biasa. Oh, tapi saya mendengarkan kabar ini Pak Warsun kayaknya akan melaksanakan ibadah haji ya. Insya Allah tahun ini. Ya, alhamdulillah. Kira-kira kapan nih Pak Warsun berangkat ini? Ya, ini insya Allah tanggal 20 Mei. Terus 20 Mei. Tanggal 30 atau 1 Juni. Wow, Juni. sangat lama ya Pak Warsun ya. Dan Sobat Semanca, kita selalu mendoakan kepala sekolah kita ini berangkat dan pulang juga diberikan keselamatan. Dan kita selalu mendoakan Bapak Warsun, Bapak kita ini menjadi haji yang mabrur. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Warsun, kali ini kita podcast punya tema Pak Warsun. Iya. Temanya ini sangat luar biasa. Tema kita pada podcast kali ini tentang jejak pemimpin, kenangan, cita dan harapan. Sangat luar biasa kan kata-katanya? Ya, luar biasa. Sangat menarik. Menarik ya. Rugi kalau tidak menonton. Tidak menonton ya. Ini pembahasan sangat luar biasa. Nanti kita tidak bahas tentang pemimpin saja, tetapi kita melihat ke belakang ini tempatnya juga menarik. Tempatnya juga baru dan hari ini adalah hari di mana kita membuka launching tempat podcast yang baru yang diberikan fasilitas oleh sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan. Oke ya, keren ya Pak Warsun melihat tempat ini. Tapi kan biasanya kan di luar nih, kita di lapangan, terus kita di perpustakaan. Tetapi kali ini kita benar-benar di luar biasa. Tempat podcast yang aslinya ya kan. Sangat luar biasa ya Pak Warsun ya. Oke. Pak Warsun, kita sudah diberikan fasilitas seperti ini. Ini kira-kira menurut Pak Warsun seperti apa nih? Tetapi tadi itu kita telah launching masjid ya. Pak Warsun sangat luar biasa. Tadi kita telah melaksanakan kegiatan launching masjid yang baru dan juga sekarang kita launching juga tempat podcast yang baru. Nah, untuk tempat podcast yang baru nih kita diberikan fasilitas menurut Pak Warsun seperti apa ini? Ya, terima kasih. Ini memang sudah kita rencanakan dari awal. Kita punya bakat potensi untuk mengadakan kegiatan ya, sarana untuk juga pembelajaran. Ya, berlatih untuk komunikasi. Ya. Alhamdulillah dengan dukungan seluruh warga sekolah termasuk komite para orang tua kita bisa membangun sebuah studio baru yang khas untuk podcast. Wow, sangat luar biasa. Berarti ini bisa semua orang untuk podcast di sini ya. Iya. Berbicara tentang apa saja yang dimana itu ya, baik itu akademik maupun non akademik ya Pak Warsun ya. Sangat luar biasa. Ini menarik. Kita bakal nanti akan menunggu podcast seterusnya. Itu oke Pak Warsun, terkait mengenai podcast, alhamdulillah kita sudah diberikan tempat dan kita akan membahas tentang kepemimpinan. Ngomong-ngomong ini saya mendapatkan informasi sebentar lagi kepala sekolah kita ini akan purna tugas dari SMA Negeri 1 Cangkringan. Jadi alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk ngobrol, berbincang-bincang dengan Pak Warsun. Oke, kita mungkin langsung saja Pak Warsun untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pak Warsun,
Mungkin sebelum sampai di jejak pemimpin, saya ingin menanyakan dulu terkait dengan karirnya panjenengan. Dengar-dengar jenengan juga pernah mengajar di salah satu sekolah swasta. Saya nggak tahu nih mendapatkan informasi dari mana, tetapi saya pernah mendengarkan Pak Warsun ini pernah mengajar di salah satu sekolah swasta. Tetapi sebelum lanjut ke sana, saya pengen Pak Warsun menjelaskan dulu nih. Dulu Pak Warsun sekolah pada saat SMA itu di mana sih Pak Warsun? Saya di SMA dulu namanya SMA Negeri 3 IKIP Yogyakarta. SMA Sekarang 3 berganti IKIP. nama SMA Negeri 1 Pakem. Oh, SMA Negeri 1 Pakem. Oh, saya baru dengar ya. SMA Negeri 1 Pakem. Berarti setelah SMA panjenengan melanjutkan studi mana nih untuk Dan saya kuliah di dulu namanya IKIP Yogyakarta, sekarang UNJ. Oh, UNJ. Kalau boleh tahu mengambil jurusan apa Pak Warsun? Jurusan pendidikan fisika. Oh, fisika. Kenapa jenengan ngambil pendidikan fisika padahal fisika itu dikatakan kok susah banget, kok Pak Warsun mau ngambil itu, kenapa fisika itu? Memang saya terinspirasi oleh guru fisika saya yang namanya almarhum Pak Wakiti, itu mengajarnya bagus, tenang, pandai, menguasai, sehingga saya terinspirasi. Ternyata fisika itu menarik dan tidak sulit. Menarik dan tidak sulit. Kami tularkan pada anak-anak saya, anak didik saya, bahwa fisika itu bermanfaat, mudah, sulit, dan menyenangkan. Oh, berarti jenengan lihat dari salah satu sosok seseorang ya, sehingga jenengan mengikuti bapak tersebut. Mungkin bisa Pak Warsun ngasih informasi ke kita kapan mulai panjenengan untuk bekerja sebagai seorang guru, menjadi guru? Ya, sebenarnya saya tuh awal semester 3 saat kuliah itu sudah mulai mengajar di SMA swasta. Nah, itu sudah tahun sejak 85. Oh, itu saya belum lahir kayaknya Pak Warsun. Iya, 85 itu sudah mengajar di swasta karena kekurangan guru. Dan ya kalau sekarang dihitung sudah hampir berapa 40 sekolah? tahun. 40 tahun. Iya, 40 tahun mengajar di SMA. Dulu belum lulus sudah mulai ngajar. Untuk dinasnya sebagai PNS itu tahun 1990. 1990. Saya juga belum lahir tuh Pak Warsun. Sudah 35 tahun jadi pegawai negeri. Luar biasa. Oke, mungkin SMA apa saja yang jenengan pernah belajar atau dulu, mengajar di sana? Ya di SMA swasta. Swasta. Pernah ngajar. Yang dulu tuh saya SMA Sunan Kalijogo. Oh, Sunan Kalijogo, ya. Masih kuliah. Kemudian di SMA saat pertama kali SKPNS di SMA Kartika Tujung Klipar Gunung Kidul, ini juga jauh swasta. banget ya. Kemudian pernah di SMA Angkasa. Oh, SMA Angkasa juga. Kemudian SMA 2 Ngaglik Sleman. Ngaglik. Jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Ngemplak, dan sekarang SMA Negeri 1 Cangkringan. Wow, perjalanan karir yang sangat luar biasa ya. Sebelum ke SMA Negeri 1 Cangkringan, padahal Pak Warsun telah menjadi seorang tenaga pengajar di beberapa sekolah swasta, itu sangat luar biasa. Oke. Pak Warsun, terkait dengan mengenai karir ini, kenapa dan motivasi Bapak ini pengen jadi kepala sekolah itu kenapa? Sebenarnya jadi kepala sekolah itu bukan dalam arti cita-cita itu enggak, hanya mengalir saja. Dan memang saya menjadi kepala sekolah itu ya kita memanfaatkan untuk bisa mewarnai, memberikan cita rasa, memberikan ya wadah. Kalau menjadi guru biasa, kemungkinan saya pernah menjadi guru biasa ya, kalau usul dengan kepala sekolah itu jarang, kadang-kadang nggak ditanggapi, nggak diterima dan tapi kalau sebagai kepala sekolah kan penentu kebijakan, meskipun juga koordinasi dengan para wakil kepala sekolah, tapi bisa mewarnai, memberikan cita rasa yang seperti apa yang kita kehendaki sekolah ini mau dibawa kemana. Oh, itu berarti itu salah satu itu ya motivasi jenengan untuk menjadi seorang kepala sekolah. Terus ketika menjadi kepala sekolah kan kemungkinan besar ada tantangan-tantangan tersendiri yang didapatkan oleh seorang kepala sekolah. Bisa jenengan jelaskan mengenai tantangan paling besar menjadi seorang kepala sekolah itu apa? Padahal saya lihat secara kasat mata itu kan kok capek banget ya jadi seorang kepala sekolah, mikir banyak guru, karyawan dan lain sebagainya. Itu tantangan terbesar jenengan apa sih Pak? Ya, jadi kepala sekolah itu kan menjadi pemimpin itu yang
bisa mengayomi semuanya, ya bisa menetralisir, memediasi dan sebagainya. Jadi ya kalau tantangan sih mesti ada dari mana, dari luar, dari internal bisa dari guru, karyawan, siswa juga ada. Tapi kita dengan kerjasama sinergitas tantangan bisa kita hadapi dengan sebaik-baiknya dan senyaman-nyamannya. Wow, itu ya Sobat Semansa bisa dengar sendiri apa yang dijelaskan oleh Pak Warsun tentang tantangan-tantangan menjadi seorang kepala sekolah. Terus kita menjadi kepala sekolah itu mungkin setiap orang punya filosofis tersendiri. Mungkin Bapak megang filosofis yang dimiliki oleh seorang Bapak Dr. Andus M. Warsun Latif itu apa sih filosofisnya? Ya banyak filosofi, tapi salah satunya saya mempunyai prinsip hidup itu seperti bola. Mengalir, menggelinding kemana saja. Jadi bisa berinteraksi, bergaul dengan segala kalangan, segala lapisan, dengan anak-anak, dengan remaja, dengan orang tua. Di rumah saya juga mempunyai grup pengajian anak-anak remaja Yasinan. Saya masih mengasuh anak-anak pengajian Yasinan. TPA gitu juga ada ya? Juga. Kemudian dengan lingkungan kebudayaan saya juga mengurusi kebudayaan, utamanya ketoprak. Kemudian juga saya mengurusi organisasi keagamaan, kemudian juga yang lain-lainnya. Jadi segala macam kegiatan aktivitas kita bisa melebur karena banyak temannya itu asik dan relasi ya. Wow, sangat luar biasa. Oke, itu mengenai filosofi. Mungkin selama menjabat sebagai kepala sekolah pun itu jenengan punya atau ketemu peristiwa yang paling membekas di dalam hati. Mungkin salah satu peristiwa saja yang mungkin jenengan bisa jelaskan kepada podcast kali ini. Mungkin bisa dari guru-guru lingkungan atau karyawan atau siswa itu, bahkan siswa itu sendiri mungkin. Ya, bisa salah satu sebenarnya mengesankan. Ya banyak yang menginspirasi, bahkan ada yang anak murid-murid saya yang pengen jadi guru karena inspirasi dengan saya. Ada yang jadi guru fisika ya karena inspirasi. Yang luar biasa adalah salah satu murid saya di sekolah swasta yang pertama kali saya mendapat SK itu, murid saya itu menjadi Bupati Gunung Kidul. Wow. Periode sebelumnya ya. Luar biasa. Jadi kita merasa bangga kalau seorang guru itu merasa bangga dan merasa luar biasa itu karena kalau bisa menjadikan anak didiknya itu sukses bahkan melebihi dari kita. Nah, itu luar biasa. Itu harapan orang tua semua ya. Wow, sangat luar biasa. Dan Pak Warsun ini sebentar lagi kan nanti akan purna tugas dari SMA Negeri 1 Cangkringan. Ini kira-kira berapa bulan lagi sih Pak Warsun untuk purna tugas? Ya insya Allah nanti 1 Juli 2025 ini insya Allah kita purna. Oh, purna tugas. Di SMA Negeri 1 Cangkringan. Oke, mengenai purna tugas mungkin ada ada harapan Bapak untuk sekolah ini terkait dengan perkembangan SMA Negeri 1 Cangkringan. Ya yang jelas saya yakin sepeninggal saya pengganti saya mesti lebih baik dan yang mau nanti yang sudah baik ditingkatkan, yang belum baik ya dibuat lebih baik lagi supaya prestasinya kemudian kesejahteraannya lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya gitu aja. Oke, mengenai purna tugas ini kira-kira Bapak sedih nggak sih terkait dengan purna tugas nanti? Ya segala sesuatu itu kalau sudah ketentuan, entah itu ketentuan dari Allah, ketentuan dari Tuhan, ketentuan dari pemerintah itu kita nikmati saja. Ya, jadi kalau sudah saatnya purna ya kita nikmati, tidak ada yang sedih dan sebagainya, kita mengalir saja karena kita berbakti kepada negara, bangsa, masyarakat itu tidak harus formal di sekolah, tapi juga bisa di masyarakatnya. Oke, sangat luar biasa, menginspirasi sekali. Jika boleh, mungkin Pak Warsun memberikan pesan untuk kita warga SMA Negeri 1 Cangkringan, kalau dikasihkan kesempatan mengenai kata-kata, mungkin kata-kata apa yang Pak Warsun akan sampaikan kepada kita semua biar nanti kita menjaga terus sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan. Yang jelas ya untuk terkait dengan kinerja yang tingkatkan kinerja, kedisiplinan dan profesionalisme. Untuk kebersamaan ya tingkatkan kekeluargaan kita, kebersamaan kita selama ini yang sudah baik ya kita pertahankan. Kita
kita tingkatkan, dan juga kesejahteraan untuk seluruh warga sekolah, juga pelayanan pada anak-anak dan warga masyarakat. Oke. Setelah purna tugas ini nanti rencana Pak Warsun sudah menyiapkan kegiatan apa nih? Biasanya kan orang setelah selesai bekerja atau purna tugas dari sebuah pekerjaan di sekolah atau di kantor dan lain sebagainya, kan ada yang tani, ada juga yang berkebun dan lain sebagainya. Kira-kira Pak Warsun setelah purna tugas ini sudah mempersiapkan apa? Khusus tidak ada persiapan yang khusus lah. Nanti mengalir saja ya. Nanti untuk kesibukan ya ada lahan sedikit untuk latihan berkebun, ya lebih banyak ke mengisi waktu hiburan, dan juga beternak ayam dan sebagainya. Dan kegiatan di masyarakat sudah menanti banyaknya selama ini yang kami geluti sebagai pengurus. Nanti setelah purna akan kita intensifkan lagi ya. Nah itu aja. Oke. Terkait dengan beberapa bulan lagi ini Pak Warsun, di bulan Juni Juli itu nanti akan adanya siswa baru, penerimaan siswa baru. Tetapi setelah Pak Warsun naik haji nanti pulang, itu mungkin kemungkinan besarnya sudah siswa baru sudah menanti nih. Nah, kira-kira untuk pesan siswa-siswa baru yang nantinya akan datang ke SMA Negeri 1 Cangkringan, mungkin apa yang Pak Warsun ingin sampaikan? Ya, untuk orang tua, wali dan calon peserta didik baru ya, silakan mendaftar di SMA Negeri 1 Cangkringan yang luar biasa ini, termasuk lingkungannya juga mendukung, ketertibannya juga fasilitasnya lengkap. Jadi sangat rugi dan menyesal kalau tidak sekolah di SMA Negeri 1 Cangkringan. Gitu aja. Oke. Untuk mengenai kedepannya mungkin kami bisa meminta doa kepada Pak Warsun kedepannya, akademik maupun non akademik. Setelah purna tugasnya Pak Warsun, harapan kami semoga yang menggantikan Pak Warsun kedepannya punya kontribusi yang sangat luar biasa untuk sekolah ini juga, biar nanti sekolah ini tetap dikenal oleh banyak orang di luar sana. Iya, jadi kedepannya jadi setiap sekolah itu mesti, ya setiap pemimpin itu mesti silih berganti, itu enggak masalah. Dan setiap pemimpin punya gaya pemimpin dan style kepemimpinan yang berbeda. Ya, nanti ya sebagai warga sekolah ikuti saja gaya stylenya seperti apa. Ada gaya stylenya ya keras, disiplin, ada yang lucu, humor, ada yang ya mungkin nanti semua pemimpin itu ada stylenya, dan setiap pemimpin tidak ada yang sempurna. Ya, bantuan bersama dengan segala pihak, para guru, siswa, orang tua dan masyarakat ya. Jadi kita bersama-sama lah nanti ke depan SMA Negeri 1 Cangkringan lebih jaya, berprestasi, lebih sejahtera. Oke, sangat luar biasa, menarik untuk Sobat Semansa nanti bisa menginformasikan kepada teman-teman lain untuk sekolah di SMA Negeri 1 Cangkringan. Sangat menarik Pak Warsun, mulai dari awal launching dan juga berbagai pertanyaan yang sudah saya sampaikan ke Pak Warsun, dan Pak Warsun sudah menjelaskan dengan begitu banyak, sangat luar biasa. Dan mungkin saya bisa dikasihkan kata-kata sebelum kita menutup podcast kita pada edisi kali ini. Mungkin ada kata-kata dari Pak Warsun, mungkin ada kata-kata? Ya, seluruh warga SMA Negeri 1 Cangkringan untuk selalu semangat, kompak, disiplin, berprestasi, dan ya pokoknya semua yang positif kita kemukakan, kita tindak lanjuti bersama-sama untuk kemajuan SMA Negeri 1 Cangkringan. Ya. Mungkin ada pantun Pak Warsun, kira-kira sudah persiapan pantun. Biasanya kalau Pak Warsun ini setelah bicara atau ngobrol itu pasti punya pantun. Mungkin sudah punya persiapan pantun? Ya, lebih banyak kepada nasihat karena kita sudah hampir 4,5 tahun di SMA Negeri 1 Cangkringan. Tentunya ya banyak kesalahan dan kekurangan kami kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Cangkringan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kedepannya bisa lebih maju, lebih berprestasi, dan lebih sejahtera. Itu aja Mas. Nggak usah pantun karena nanti ya kurang serius. Ini acara serius ini. Tapi saya juga secara pribadi mungkin mau minta maaf sekalian kepada Pak Warsun karena telah menerima saya di sekolah ini, sangat luar biasa, dan pertama kali saya datang di sini
panjenengan yang membuat saya ketawa juga mungkin kemarin, tetapi alhamdulillah saya diterima dengan baik. Dan kali ini Sobat Semansa, kita mendoakan Bapak kita, Bapak Dr. Andus M. Warsun Latif. Beliau nanti akan menjalankan ibadah haji dan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kesempatan, dan amin. Semoga di tanah Arab sana selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Dan hai Sobat Semansa, ini sangat luar biasa dari Pak Warsun telah menjelaskan semua hal yang sudah saya tanyakan, sangat luar biasa. Dan kita mungkin sampai di sini dulu. Untuk edisi-edisi selanjutnya nanti akan diisikan oleh berbagai hal-hal yang menarik lainnya ya. Nanti ditunggu aja Sobat Semansa. Dari kami cukup sekian di podcast Mandro Gini Semansa. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.